Selamat siang teman-teman Tanam Duit semua. Saya Hanif dan Ferry Latuhihin dari Tanam Duit. Senang sekali siang ini kita bisa ketemu dalam acara Market Outlook. Tadi sudah disampaikan bahwa indeks sudah mencapai angka 6.000 ya di sesi pertama. Jadi belum akhir tahun, masih ada beberapa hari trading. Indeks kita udah sampai di 6.000. Congratulations Ferry, Pak Ferry. Great. Dari dulu kita udah bilang ke 6.000 ya. Alhamdulillah sekarang udah 6.000. Nah, teman-teman semua yang ada di WhatsApp group dan juga yang ikut selalu aktif di ikut acara kita ini Tanam Duit Outlook, Market Outlook. Terima kasih atas dukungannya. Dan saya yakin teman-teman yang ada di WhatsApp group ini juga lagi happy, senyum-senyum ya, karena mengikuti advice kita untuk bisa berinvestasi di reksadana saham. Nah, sekarang judulnya hari ini tuh adalah Spring in December. Nah, ini aneh juga ya, Spring tapi di Desember. Maksudnya apa tuh, Fer? Maksudnya sih sebetulnya nggak lain dari musim semi ya. Musim semi itu kan musim yang romantis gitu ya. Kita lihat 6.000 everyone smile ya kan. Tapi sekarang musim dingin harusnya. Iya kan, harusnya musim dingin gitu kan ya. Nah, tapi orang-orang smile ya. Iya, orang-orang smile ya, mukanya cerah lah gitu ya. Ketemu bini juga dia ketawa. Biasa cemberut ya. Jadi ya judulnya seperti itu. Nah, isinya saya kira seperti tadi Fajar dan Pak Hanif bilang ya, prediksi kita pertama memang tidak meleset, kan bahkan hit sebelum akhir tahun ya, pertengahan Desember. Yang kedua adalah outlook ke depan sebetulnya tidak ada berita-berita yang baru ya, tapi berita jelek juga saya rasa masih tercover dengan berita bagusnya. Berita jeleknya begini, di Eropa kurva corona naik lagi ya. Juga di Amerika ya, bahkan di beberapa negara bagian tuh sampai sangat mencemaskan di Amerika gitu ya. Jadi dan di kita juga sebetulnya kalau kita lihat kurva corona kita juga sebetulnya agak naik lagi nih dikit nih ya di 2 bulan terakhir nih ya, kasus PSBB, kasus kerumunan dan segala macam ya. Tapi sekarang masalahnya kenapa tidak membuat indeks terkoreksi, karena kembali lagi orang masih percaya bahwa vaksin ini yang kita bilang belum godot ya kan, ini memang udah ready gitu loh ya. Trial tes yang ketiga sudah berhasil, bahkan hasilnya sangat memuaskan, 94% dan 97% whatsoever, tapi at least credibility is back ya. Orang tuh confidence back, sehingga orang merasa ya gue nggak perlu takut sekarang, in case kena corona pun ada vaksinnya gitu kan ya, sehingga ini memacu kegiatan atau aktivitas ekonomi. Itu satu ya kan. Yang kedua ya kan, kita lihat dari eksternal juga bagaimana The Fed kemungkinan besar juga akan tetap menjaga suku bunga yang rendah ya. Dan kalau ramalan saya sih, walaupun forward guidance-nya 2020-2023 saya kira bisa sampai 2030 gitu loh ya, low interest rate ya. Karena kembali lagi ekonomi Amerika itu mengalami satu perubahan struktural yang sangat parah ya, dengan unemployment masih 6,9% ya kan, sehingga buat mereka nggak ada masalah printing money. Printing money nggak ada masalah, kenapa? Karena itu tidak menyebabkan inflasi ya kan, karena over capacity ya, jadi memang modal tinggi. Nah, di sudut lain Eropa juga demikian, walaupun increasing, Spanyol, Belanda, Jerman, ya kan, Italia, semua kurvanya increasing, tapi ECB telah menyatakan diri untuk pompa yang namanya rescue fund ya, untuk pandemik ini ya, lumayan gede, 750 billion euro ya, 890 billion US ya kan, dolar. Jadi saya rasa nggak ada sentimen negatif. Masih. Oke, berarti kita untuk tahun 2020 ini sebetulnya ceritanya udah bisa bilang berakhir dong ya. Badai udah berlalu. Kalau menurut saya, kalau kita ngomongin term of badai ya pada awalnya ya, bulan April, bulan Mei si Godot sudah datang, badai sudah berlalu, tinggal bagaimana outlook ke depan. Nah, ini outlook ke depan ini yang matter. Saya katakan selalu, bukan tidak mungkin, ya kembali lagi saya bisa salah ya, walaupun kemarin benar nih ya, ramalan kita ya 6.000 ya, saya bisa salah.
kalau saya lihat figures and number dan segala macam ininya ya, tetek bengeknya ya dalam masalah ekonomi, saya kira indeks masih berpotensi loh ke 7.000 akhir tahun depan. Ya. Jadi makanya saya bilang this is actually spring. Ya kan, spring itu tanda-tanda musim panas yang happy ya. Ya kan, musim panasnya mungkin pertengahan tahun depan gitu ya. Jadi at least winter udah over. Ya kan? Muncul yang namanya spring. Badai sudah berlalu, muncul bunga-bunga, ya kan. Nah, jadi saya masih berani meramalkan. Pertama adalah masalah stimulus fiskal kita yang tetap intact, ya kan. Yang kedua adalah hitung-hitungan multiplier efeknya, konsumsi kita bisa growth sampai 3,9%, investasi 1,2%, net export 0,7%, hitung-hitungan di atas kertas, hampir 6%, 5,8% sesuai dengan prediksi daripada upside daripada BI, dan saya rasa tercapai itu ya dengan pemerintah yang tetap committed menjaga ekonomi kita. Nah, kalau 5,8% berarti dia udah shooting up ke atas jalur tracknya yang 5%, ya kan, long run growth-nya ya. Nah, yang kedua kita lihat juga asing begitu tergiur sekarang dengan corona yang sebagai game changer, ya, asing mulai tergiur masuk ke Indonesia ya, di dalam masalah katakanlah pergeseran sentra-sentra produksi ya akibat supply chain yang terputus ya. Misalnya Tesla, Hyundai ya, apalagi kita kaya dengan mineral yang nanti akan menopang green energy, ya kan, yaitu mobil listrik dan segala macam ya. Nah, jadi saya ngelihat outlook ke depan sangat promising, sehingga saya katakan kalau toh tahun depan 7.000 belum tentu juga saya sell. Betul, karena saya melihat 5-10 tahun ke depan saatnya apa yang kita bilang dulu, this century will belong to Asia. Gitu loh ya. Nah, saya rasa that's it. Oke. Clear banget nih, Fer. Jadi cerita tentang badai masih udah berlalu ya sebetulnya. Udah berlalu. Nah, tahun depan tadi dibilang stimulus, tingkat bunga juga masih akan rendah ya. Tingkat bunga US masih akan rendah, di negara-negara besar juga masih tetap rendah. Kemudian Indonesia juga berarti juga kita masih akan rendah sekarang ya. Iya, dan yang menarik adalah ini. Yang menarik adalah adanya pergeseran kapital, ya kan? Karena seperti saya bilang, bukan tidak mungkin yang namanya negara-negara maju itu seperti US akan mengalami hal yang sama seperti Jepang tahun 92 sampai satu hari ini. Nah, istilahnya di dalam ekonomi itu secular stagnation, stagnasi yang panjang sekali dengan total faktor produktivitas itu nol, ya kan? Sama kayak Jepang. Jepang begitu giatnya dari tahun 60-an setelah Perang Dunia Kedua ya, dia yang ngalahin Jepang itu bahkan miracle gitu kan, seperti Cina ya sekarang. Yang begitu kolaps tahun 92 ya dia udah stagnan. Nah, ini akan menurut saya akan dialami oleh Eropa dan Amerika. Ya kan, konsekuensinya apa? Konsekuensi logisnya ya kan, karena rendahnya tingkat pengembalian atau return di negara-negara maju tersebut. Dan sekarang yang promising adalah sekarang negara-negara Asia, developing countries yang berusaha untuk catching up dengan negara-negara maju. Saya yakin banget bahwa there will be an influx of capital, akan terjadi capital inflows ke Asia, ke emerging market di Asia, bukan Latin Amerika ya, termasuk Indonesia. Dan bukan tidak mungkin tahun depan 13.500 yang namanya US dollar. Oke, wah, simple as that, bukan sederhana ya, tapi maksudnya penjelasan logis ya, dan kayaknya faktor-faktor yang lain jadi nggak terlalu diperhatiin ya, Fer ya. Maksud saya tuh karena tingkat bunganya rendah, pertumbuhan ya kita ada faktor-faktor lain yang non ekonomi sifatnya, kegaduhan ya, masalah ke FPI dan segala macam ya, dan itu manageable lah ya, tidak sampai mengganggu ekonomi kecuali kalau itu menimbulkan kurva yang tinggi sekali dari coronanya sehingga harus lockdown lagi ketat gitu kan, seperti 1 September. Nah, itu bisa jadi tragedi juga buat Indonesia. Tapi ini kayaknya semua manageable. Sekarang orang lihat figures and numbers, economic figures and numbers, and projecting ke depan, seperti saya katakan lagi, saya berani pada waktu itu mengatakan indeks bakal ke 6.000 lagi, ya kan? Karena saya kembali lagi ya, based on business cycle ya, segala macam ya. Walaupun pada waktu September itu orang-orang banyak lagi yang nanya, lu masih yakin? Karena kan sempat jatuh lagi 4.700 ya dari 5.100 ya, masih yakin gue 6.000 gitu ya, dan sekarang terbukti ya. Nah, outlook ke depan saya rasa mudah-mudahan juga tidak meleset lagi ya. I still believe, strongly believe ya, indeks itu bakal ke 7.000 akhir tahun depan. Based on figures and numbers ya. Berarti tahun depan tuh masih tahun equity ya? Dan saya percaya juga kadang-kadang apa yang di-share oleh BI melalui Peri Warjio ya, bukan tidak mungkin after in the post corona ya world, bukan tidak mungkin ekonomi kita
yang tadinya tracknya ada 5% growth, ini bisa jadi 6%. Jadi ya antara yang dulu dengan Vietnam lah, Vietnam kan 7% ya kan segala macam. Apalagi ada undang-undang yang namanya Omnibus Law, ya kan cukup membantu sekali itu untuk foreign direct investment gitu. Jadi saya nggak punya alasan, I have no reason to fear, walaupun sekarang udah 6.000 banyak orang yang mau profit taking dan segala macam, saya bilang you are stupid gitu loh. Karena ini spring and December itu artinya adalah, saya bilang ini baru mulai bunga-bunga berguguran gitu. Bunga-bunga bermunculan, berkembang. Oke, berarti tahun depan tahun equity dong, Fer ya. Tahun equity dengan fixed income. Kalau saya tetap tahun equity, ya karena kembali lagi dibandingkan dengan fixed income pertama adalah lebih aman, ya kan, tidak volatile tiap hari. Kalau equity kan wah pasti lah ya, orang yang nggak kuat jantungnya kadang-kadang nggak bisa tersenyum gitu ya, malas lah gitu ya. Nah, fixed income untungnya lebih stable, tapi upside-nya juga ya high risk high return ya. Upside-nya kalau in the long run riding the trend, menurut saya return-nya kalah tinggi dibandingkan dengan equity. Jadi buat teman-teman yang senang atau yang ingin memanfaatkan timing, ya ini adalah good timing. Jadi bisa menerapkan market timing strategy. Jadi overweight atau membeli produk-produk reksadana saham, ya. Ya, you can hold it 1 year, bisa ditahan. Kalau saya akan tahan ya, as long as I can, bukan cuma sampai 7.000 ya. Oke. Karena potensi masih ada ya. Karena saya yakin banget this decade, bahkan this century will belong to Asia. Oke. Noted. Nah, mungkin sekarang kita ke pertanyaan, kita coba lihat pertanyaan ya. Silakan Pak Jar. Pertanyaan pertama ada dari Pak Argon Usman nih. Pak Ferry, dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, bagaimana outlook capital market Indonesia? Apakah akan leading, akan menjadi juara selama 3-5 tahun atau bagaimana? Good question. Saya jawab ya. Indonesia termasuk dibandingkan dengan negara-negara lain ya kan, kecuali Vietnam ya. Saya rasa Indonesia termasuk one of the sexiest ya, kalau dibandingkan dengan misalnya Malaysia, Thailand, ya kan, Filipina, Bangladesh, Sri Lanka. Indonesia saya rasa tidak kalah seksinya. Kenapa? Pertama adalah kita we have young population juga ya. Kita punya penduduk yang masih muda, umur 28 tahun, 29 tahun lah ya, India 28 tahun. Yang kedua, we have big market, 270 juta manusia. Yang ketiga, we have natural resources yang sekarang lagi dibutuhkan ya, yaitu untuk bikin baterai ya, seperti nikel di Sulawesi gitu lah ya. Itu means a lot ya? Means a lot, karena itu bakal attract ya, dengan multiplier efeknya ya. Dan ini green energy ini bakal all over the world. Karena itu jadi pengganti BBM ya? Kita pengganti BBM, Tesla kan ya, udah paling kaya raya itu si Mas. Nah, selebihnya yang keempat adalah infrastruktur kita ini masih boleh dibilang low base ya. Masih akan panjang nih cerita tentang infrastruktur untuk jangka panjang ya. Bukan tidak mungkin Cina dan Jepang juga bersaing untuk membangun infrastruktur di Indonesia ya, transportasi terutama ya, seperti kereta gitu kan ya. Nah, selebihnya lagi kita lihat juga ya bahwa secara historical income per kapita kita ini naik terus bos ya, sampai sekarang posisinya udah middle income, low ya, low middle income, 4.200 entering persis. Jadi kalau ada orang-orang yang ngegerutu bahwa Indonesia babak belur lah, bangkrut lah segala macam, look at the numbers, gitu loh ya, jangan cuma asal cuap aja, gitu loh ya. Nah, selebihnya yang kelima adalah kita masih punya fiscal space yang cukup ini ya, besar ya, karena in term of GDP baru 37%, 36% ya utang pemerintah terhadap GDP ya. Tapi lumayan gede juga tuh kan, upside-nya 60% ya kan, negara-negara maju udah 100% lebih gitu loh ya, utang mereka udah kelewatan lah ya, sulit makanya untuk mereka stimulus terlalu besar ya. Nah, sekarang yang benar-benar seksi adalah kembali lagi ya negara-negara seperti Indonesia ya, dan Indonesia itu sendiri gitu ya, karena tadi beberapa faktor, 5-6 faktor yang saya katakan tadi gitu loh. Jadi based on that figures and numbers, makanya pada waktu itu saya katakan saya yakin banget indeks akan ke 6.000 gitu. Iya. Oke. Oke, itu udah menjawab pertanyaan tadi. Next. Dari Danielisa Putriadita, kan kita hari ini udah achieve target nih di 6.000 nih target ya Pak Ferry. Di akhir tahun ini masih bisa gerak lagi atau gimana nih Pak? Lalu kemudian sektor-sektornya akan concentrated kemana? Sebelum dijawab sama Pak Ferry, Mbak Danielisa,
tolong dong diberitakan juga bahwa Tanam Duit sudah memprediksi indeks jadi 6.000 itu dari bulan April atau bulan Mei, di mana pada saat itu indeks kita baru aja naik dari 3.900 ke 4.400, 4.500. Ya, tolong ya. Oke, jawaban saya simpel ya. Sekarang apakah di akhir tahun ini, di ujung akhir perdagangan bulan Desember masih bisa bergerak? Saya rasa sih bergeraknya bisa minus, bisa plus, tapi tidak dalam. Gitu lah. Udah nggak terlalu penting lagi. Udah nggak penting lagi, karena apa? Kembali lagi, kita lihat sekarang ada bad news nggak ke depan ya, untuk membuat market bakal koreksi, gitu ya. Bad news yang paling bad adalah increasing kurva dari corona ya, yang naik terus, dan itu ternyata tidak dipedulikan oleh market karena adanya vaksin. Nah, memang ada koreksi, mungkin profit taking seandainya distribusi vaksin ini tidak lancar. Nah, ini membuat sebagian investor mungkin bilang, oh, I take my profit dulu, gitu loh ya. Cari aman. Cari aman dulu ya. Itu ini bisa membuat indeks atau terkoreksi sedikit, gitu loh ya. Upside-nya saya kira masih banyak. Ya, masih banyaknya begini. Kita belum tahu ya, seandainya memang ternyata benar vaksin distribusinya itu nggak ada cacatnya, ya kan, no defect, ya kan ya, bukan tidak mungkin optimisme kembali bergairah, ya kan, karena apa? Karena outlook ke depan JP Morgan aja bilang 6.800. Ya kan ya, jadi orang lihat upside-nya, ya, begitu si Godot ini benar-benar bekerja dengan baik distribusinya. Padahal ya, itu pertumbuhan ekonomi cuma 4% tuh. Nah, itu JP Morgan meramalkan penurunan ekonomi 4%, ya kan, baseline 6.800. Saya malah ramalkan 5,8%, ya kan. Dan kita udah ngomong lama ke 6.000, JP Morgan baru 2-3 minggu yang lalu ngomong 6.000, ya kan. Nah, jadi based on figures and numbers tadi ya, Mbak Dani Elisa, ya, saya masih yakin kalau untuk akhir tahun ini paling pergerakannya bolak-balik hovering around 6,000, bisa minus sedikit, bisa plus, tapi nggak akan ada satu drama, gitu loh ya. Kecuali tadi distribusi terganggu, tapi saya kira enggak ya. Nah, tapi yang lebih penting adalah outlook ke depan, dan bukan cuma 1 tahun. Kalau main saham, kalau saya ngelihatnya 5-10 tahun. Tadi sektor-sektornya belum tuh. Oh ya, sektor-sektornya saya kira sih across the board ya, semuanya. Kita lihat juga harga minyak juga udah naik sampai ke $50 loh, sempat. Oh, ya kan, sempat. Ya kan, hits beberapa hari yang lalu. Saya belum lihat ini hari. Ya, artinya apa? Memang di situ udah jelas lah ya, bahwa ini semua kebijakan-kebijakan stimulus fiskal di negara-negara maju, ya kan, dengan the Fed keeps pumping money, ya, optimisme di pasar adalah wah, ekonomi ini bakal bergulir lagi, gitu ya. Nah, kita lihat juga harga batu bara kita yang udah diborong sama Cina ya, sampai hit $80, ya kan. Nah, selebihnya kita lihat juga di sini komitmen pemerintah itu penting, dan OJK juga udah kemarin ya udah merampungkan ya restrukturisasi, memperpanjang ya. Jadi saya nggak lihat alasan ada faktor negatif yang bisa drag down indeks, gitu. Nah, sektornya saya kira across the board ya, Mbak ya. Banking juga naik, ya kan, consumer juga naik ya. Lantas kita lihat juga tambang mungkin juga naik ya semuanya ya. Lantas even properti pun juga udah mulai menggeliat ya, semuanya. Jadi karena ini adalah market risk yang udah down, maka the whole sector kebagian kuenya. Mungkin juga kita dalam kesempatan ini bisa kasih appreciate nih, Fer, ke Bank Indonesia, terus juga pemerintah Republik Indonesia dan juga otoritas jasa keuangan ya, karena dalam situasi krisis seperti ini bekerja sedemikian rupa ya, kerja keras dan mengikuti dengan cara pemecahan yang belum pernah dilakukan. Belum pernah, ini unconventional, karena yang namanya awalnya itu kan mendapat resistensi yang pemerintah katakan kita burden sharing ya. BI waktu itu juga takut-takut karena undang-undangnya takut mencukupi apa tidak, ya kan. Jangan gue ikut-ikutan tahu-tahu tiba-tiba ada yang jahil, gue kena, ya kan ya, DPR lah ya. Tapi ternyata udah settle down semuanya. Pemerintah, dan ini jarang terjadi loh, jarang dipercaya bahwa kalau emerging market melakukan quantitative easing biasanya hancur tuh, ya kan, orang nggak percaya, rupiahnya hancur, ya kan, mata uangnya hancur ya. Tapi sekarang kita lihat bagaimana rupiah menguat lagi ya, artinya confidence is back, gitu loh, bahwa semua manageable apa yang dilakukan oleh BI dan pemerintah dalam kasus ini monetary and fiscal policy itu on the right track, sehingga market percaya dan rupiah kita lihat menguat.
it's a good input. Oh ya, saya juga mau nyampein terima kasih nih buat para nasabah dari Tanam Duit ya, karena di beberapa bulan terakhir, terutama sebulan terakhir ini, dengan tingkat kepercayaan yang semakin tinggi terhadap pasar di Indonesia, khususnya di bursa efek. Nah, jumlah yang berinvestasi di reksadana saham di 2 bulan terakhir ini luar biasa naik tinggi banget. Ya. Jadi itu kita sangat berterima kasih. Saya ngerasa bahwa ini juga ada dampaknya dari market outlook, acara market outlook yang kita selenggarakan secara rutin ya. Kemudian juga dari WhatsApp group, kita punya 5 atau 6 WhatsApp group di mana sangat aktif ya, dan itu ditindaklanjuti dengan berinvestasi di reksadana, khususnya reksadana saham. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan, Fajar? Ya. Sorry, ada 2 lagi. Sebelum masuk ke 2 pertanyaan, nih ada salah satu testimoni nih ya, dari rekan kita juga, salah satu investor Tanam Duit juga, Beni Agustiana. Saya nggak mau tanya, cuman mau bilang terima kasih Tanam Duit, Pak Prof. Ferry, Pak Hanif, atas infonya dalam tanda kutip market akhirnya bisa tembus 6.000 di akhir tahun ini. Siap, gitu. Mantap. Oke. Kita lanjut lagi ya ke pertanyaan. Ada dari Bapak Hantor Gunawan. Bagaimana nih untuk dana idle yang sedang ada di reksadana pasar uang ke depannya, mengingat suku bunga bank rendah sekali nih saat ini? Saya rasa bisa terjadi switch ya, pelan-pelan ya, dari reksadana pasar uang kembali lagi dari non risky asset ke risky asset ya. Kalau saham kan saya sebut risky asset ya kan, yang middle adalah fixed income, yang paling low risknya adalah pasar uang ya. Bisa terjadi pergeseran ini ya, dari low risk ke high risk, karena kembali lagi outlook ke depan masih quite promising gitu loh. Dan saya rasa this is just the beginning of the romance ya kan, spring yang baru mulai ya. Ya. Oh ya, ini kaitannya dengan switching tadi. Di Tanam Duit udah bisa ya, udah hampir sebulan yang lalu nih kita udah ada feature baru namanya switching. Jadi kalau teman-teman mau switch dari pasar uang ke saham, reksadana saham, itu bisa gampang banget. Dan bisa dapat valuta hari yang sama kalau instruksinya dilakukan sebelum jam 1 siang. Jadi ya kalau hari ini nih masih bisa ya, kalau mau switch ke reksadana saham misalnya, atau kalau pada saat mau ngambil mau take profit, nah itu bisa langsung switch dari reksadana saham ke reksadana pasar uang misalnya ya. Nah ini juga bermanfaat banget buat teman-teman, karena nggak perlu cairin dulu masuk ke tabungan ya, itu bisa 3 atau 4 hari setelah dicairin reksadana sahamnya baru bisa masuk lagi ke reksadana saham. Nah itu bisa ketinggalan kereta. Nah ini cuma ada di Tanam Duit sekarang fasilitas switching ini. Iya, jadi kalau bisa ya pindahin aja yang bukan dari Tanam Duit. Iya. Gampang ya. Ya gitu. Jadi dari reksadana pasar uang ya tinggal switch ke reksadana saham gitu loh ya. Itu kira-kira. Perlu saya tambahkan juga ya, yang namanya reksadana saham, fluktuasinya pasti lebih tinggi ya daripada pasar uang gitu. Di sini saya perlu tekankan, jangan nanti pas waktu jatuh udah pada merengut, cemberut gitu loh ya. Just yang penting adalah you trust, you believe in the trend, gitu loh. Bahwa di tengah jalan ada fluktuasi, itu ya namanya saham, gitu loh. Bahkan sangat wild sekali, bahkan waktu PSBB 14 September tuh sampai 4.700-an dari atas 5.000 ya. Tapi saya senyum-senyum aja gitu loh. PSBB itu satu hari akan berakhir, ya kan, nggak bisa selamanya gitu loh ya. Nah itu pesan saya. Next question. Next question. Pertanyaan terakhir. Ya, terakhir. Dari sayangnya ini anonymous attendee ini, untuk saat ini jika saya ingin masuk kembali ke pasar saham, saya bisa masuk ke reksadana indeks atau yang reksadana saham biasa sebenarnya juga bagus-bagus aja. Kalau untuk jangka panjang, nanti ujung-ujungnya bakal sama menurut saya. Kalau indeks misalnya IDX 30, itu kan udah representing blue chips ya, umumnya ya semuanya di situ. Dan ini representing market lah ya, tapi itu masalah selera aja sih.
Tapi kalau saya lebih milih IDX 30 daripada yang sama sekali panjang banget ya, nggak jelas dan aktif sekali. Kalau ini kan pasif boleh bilang ya. Karena apa? Karena kembali adalah jumlah saham yang ada tidak terlalu banyak, 30, kualitas saham yang ada juga bagus-bagus. Kalau terlalu banyak juga, terlalu too much diversified is no good ya kan. You have to make any selection gitu loh ya. Kalau kurang dari 30 juga risky. Saya tidak anjurkan orang makanya main individual stock 1-2 saham gitu loh ya. Sebab satu saham itu bisa melenceng dari indeks gitu. Once misalnya ada suatu news yang buruk mengenai penjualannya, mengenai corporate actionnya, dan soalnya bisa aja saham ini jeblok sendiri gitu. Jadi lebih baik diversifikasi, tapi tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Sebetulnya bisa, kalau menurut saya teman-teman bisa juga dibagi-bagi, ada yang di reksadana indeks, ada juga yang reksadana bisa, yang lain yang looking for alpha, yang mau nyari yang besar, tapi lebih berisiko. Itu ya, bisa. Dan potensinya masih ada. Masih ada banget gitu. Ya, jadi intinya buat saya adalah satu begini. It is time to put your money in risky assets. Saya punya ide ya, saya bisa salah tapi selama ini saya rasa saya nggak khawatir gitu. It is time to invest, to put your money in risky assets, bukan di safe assets. Oke. Cukup Pak Hanif ya, bisa ditutup Pak. Oke, teman-teman semua, jadi udah setengah jam kita ada di acara ini. Mungkin sebelum kita tutup, Pak Ferry mungkin mau sampaikan ada closing remarks dulu barangkali. Ya, kalau closing remarks sih kembali lagi saya katakan seperti judulnya tadi ya, Spring in December ya, saya rasa ini baru, this is just the beginning of a long cycle ke atas ya. Jadi menurut saya ya sesuai dengan judulnya, saya tidak usah khawatir. Saya akan pertama, kalau saya punya, saya hold ya, kalau ada memang ada spare lagi duit kosong, saya akan put reksadana saham. Oke. Baik teman-teman semua, jangan sampai ketinggalan ya. Kalau yang sekarang ada di reksadana pasar uang, bisa switch ke reksadana saham. One day kalau ngerasa kayaknya mau take profit, bisa take profit sebagian. Habis itu kalau dirasa kayaknya timing yang bagus untuk balik lagi ke reksadana saham, bisa lagi switch. Nah itu hanya ada di Tanam Duit ya. Saya rasa itu ulasan kami hari ini ya. Walaupun kita kayaknya banyak ulang-ulang, tapi ini hanya penegasan bahwa segala yang kami uraikan sekarang menjadi realitas, dan mudah-mudahan di tahun 2021 yang kita proyeksikan indeks bisa ke 7.000, kemudian pertumbuhan ekonomi bisa di atas 5%, itu bisa menjadi kenyataan. So it's time to buy reksadana saham. Demikian teman-teman semua, sampai jumpa lagi di minggu yang akan datang. Saya Muhammad Hanif dan Ferry Latulihin undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.